kan ketar-ketir nih kita sebenarnya 4 kategori. Wah, beneran nih sebulan 4 kategori. Apa pola gas wae. Nah, apa yang bikin yang memotivasi kamu untuk bisa lah kita kayaknya? Nggak tahu ya itu. Ya memang Magic ya. Iya, dikasih kekuatan nih gitu. Ya gitu. Udah ada kita punya, memang kita tuh sebenarnya Asteri punya ilmu hitam. Jadi kita tuh besar karena pesugihan. Ya, ilmu hitam roasting. Hai, selamat datang di Podcasteri, saya Haidar. Saya Dewa. Saya siapa? Settingan banget. Settingan wagu. Lanjut. Ya lanjut Mbak Dis. Jadi teman-teman, kalau misalnya Anda hadir atau menyaksikan secara live Asteri Coffee League yang adalah Ice League Regional Timur 2022 kemarin itu pasti sering sekali melihat wajah-wajah kita bertiga. Sebenarnya siapa sih kita ini? Perannya di Asteri Coffee League ini apa? Coba Mas Dewa dulu deh, dari orang yang submit pertama mengajukan ke SCAI. Emailnya itu gustial@scai.or.id dan info@scai.or.id itu. Saya tuh cerita dikit ya. Pengalaman Asteri itu iseng aja. Ada Ice League. Tak pikir tuh event kompetisi itu murah dan ya wis mejo ditoto lomba gitu. Ternyata tuh saya pilih ya 4 kan. PD. Saya pilih 4. Klik submit. Nah, harapannya ya pemain baru masa ya dipilih kan gitu. Ternyata dipilih dan waktunya Hamin 1 bulan. Hamin 1 bulan itu yang membuat Mas Dewa Stres. Kamu nggak terlalu. Enggak, ya teman saya pasti lebih stres. Gini loh. Kalau saya stres, teman saya itu pasti lebih stres gitu loh. Kalau saya stres, teman saya lebih stres. Tapi itu ya alhamdulillah terlewati ya Mbak Adis ya. Alhamdulillah, dan acaranya overall sukses lah ya. Sukses Mas, ngomong. Iya, ini mau ngomong apa? Kita kasih. Kalau Mas Dewa ini kan orang yang submit, orang yang menentukan Asteri kayaknya harus nih gitu. Tahun ini gimana caranya biar kita bisa dapat spot Ice League, entah cuma 1 kategori atau 4-4-4-nya di ACC, dan ternyata alhamdulillah kita dapat 4. Entah harus bilang alhamdulillah atau astagfirullah sebenarnya 4 ya. Cuma ya itu karena Mas Dewa kan berarti ya orang yang pertama mengajukan. Jempol saya ini sih. Kalau Mas Haidar nih kemarin kamu sebagai apa Mas? Kemarin project manager. Yang bertanggung jawab juga ya, lumayan bertanggung jawab atas segala kebutuhan kompetisi kan gitu ya Mas ya. Betul sekali. Termasuk hubungan dengan juri, hubungan dengan SCI Rap. Raps, terus officialnya, dengan terus Pak Vito. Dengan Pak Vito yang lucu Vito, banget, makasih Vito dibantu ya. untuk binnya Sensa, keren Sensa. Cuma kan ya itulah ya, kita kemarin saya sebagai seksi sibuk yang memang ngurusin dari mulai stage, kerjasama dengan beberapa pihak seperti sponsor, terus venue, terus bikin proposal, presentasi dan segala macam kebutuhan yang bisa mendukung acara gitu ya. Seru sih sebenarnya. Bisa sampai live di Gibran TV ya. Iya, keren. akhirnya. Ya, ke Hari Kota. Mas Gibran, ayo besok ini bikin lebih gede Mas Gibran. Ice lagi Indonesia Coffee Event di Solo Mas. Dan kerennya loh, nggak ada yang tahu kan. Setiap pagi itu Mas Gibran tuh monitoring keadaan gimana Mas, aman nggak Mas? Pas hari ya. Ya, pas acara. Day to day itu. Dari sebelum acara. Sebelum acara sampai hari final itu sampai sore itu mastiin terus dan dia aware banget sama event ini. Keren. Thank you Mas Gibran. Beneran gratis kan? Gitu Gratis kalau banget memastikan. Dan memang acaranya lancar yang di event itu. Dan di situ kan kita lagi banyak banget acara ya di Solo ya. Itu tapi ya itu dia masih perhatian sama kita. Dan tapi serunya tuh kita dapat momen Ice League dilaksanakan di kota Solo pas lagi International Coffee Day. Betul. Itu momen ulang tahun Mas Gibran juga. Terus ulang tahun Haidar juga katanya. Enggak. Ini ulang tahun Pak, waktu sel telur. Jadi itu. Waktu menempel ke zigot ulang tahun zigot. Itu yang enggak jadi. Enggak jadi. Heidi. Ya, lanjut. Mukanya udah panik aja ya. Tapi apa sih yang akhirnya bikin kamu memutuskan sebagai penanggung jawab Asteri Coffee League ya? Yang bikin kamu memutuskan untuk kan ketar-ketir nih kita sebenarnya 4 kategori. Wah, beneran nih sebulan 4 kategori. Apa pola gas wae. Nah, apa yang bikin yang memotivasi kamu untuk bisa lah kita kayaknya gitu? Asteri ya. Karena memang nggak mungkin kalau aku sendiri, tapi secara Asteri. Ya apalagi kalau nggak bukan jualan. Asteri itu cara jualannya Asteri.
Asteri Coffee League itu cara jualan Asteri. Kalau teman-teman ngerasain kompetitor dan lain itu rapi, keren, ya kayak gitu Asteri. Nyelesik ya pokoknya. Neng bioku kan lifetime sales Asteri saya. Nah itu enggak, tapi sebenarnya gini, aku kenal kopi itu dari Haidar juga. Jujur dari Haidar juga aku dikenalin kopi. Terus aku banyak ketemu teman-teman kopi baru. Terus aku ngelihat isu-isu yang ada di Solo. Komunitas kopinya banyak, cuman kok nggak pernah ada panggung gitu loh. Nah, sebelum ada Asteri Coffee League kan aku pernah cerita pengen bikin Mataram Coffee Cup. Cuman memang kita nggak punya nggak punya knowledge lah, nggak punya rules gimana ini bikin kompetisi sampai kita ketemu Ijam di Cocktail Jogja. Dia mau bantuin bikin event. Tapi alhamdulillah kepengenan kita itu disambut dengan adanya event Ice League. Jadi kita dapat bimbingan dari Mas Yudis, dari Mas Isman, Mas Seno, Mbak Intan, Pak Willy dan Pak Vito dan semuanya juri-juri Mas Fikir Raharja dan semuanya datang ke Solo itu ya kayak dipercepat aja gitu loh sama Tuhan gitu loh. Kalau saya kan selalu menghubungkannya dengan Tuhan. Emang Mas Dewa ini sering banget ngomong terus kejadian gitu. Tiba-tiba ya sejak aku bergabung di Asteri juga kayak sering banget, Dis, aku pengen bikin Mataram Coffee Cup. Aku yang dari nol banget soal kompetisi kopi itu sampai ngamen kita ya, dari maksudnya ada kompetisi di sana udah gue nge-MC enggak apa-apa deh, ayo. Yang penting tahu dulu gimana nih kira-kira iya kan. Terus dari situ aku jadi kenal beberapa juri yang certified juga kayak Mbak Sari. Waktu itu aku ketemu malah di tempat ngamen itu gitu kan. Akhirnya begitu kita nyusun waktu itu mau bikin Mataram Coffee Cup, gimana caranya Dis ya biar event ini bisa pakai aturan yang berstandar nasional dan diakui SCAI gitu. Awalnya gitu kan. Bisa nggak ya kita bikin event yang berstandar nasional, bahkan rules and regulationnya dari World Coffee Event gitu kan. Akhirnya sempat ketemu sama Mbak Sari sama beberapa orang, kita ke Jogja segala macam, ngobrol terus akhirnya kayak udah kayak susah deh gitu. Terus tiba-tiba ada Ice League muncul lagi gitu kan. sempat hilang kan pembahasan Mataram Coffee Cup itu, tapi ya ini muncul lagi. Yang bikin logo aja udah bikin loh Mataram Coffee Cup. Iya, logo aja udah resign. Itu dan Yubol yang bikin itu namanya Yubol. Yubol itu apa? Yang bikin ilustratornya Asteri Coffee League itu loh. Cowok 3 cewek 1. Dan itu kerennya juga kalau teman-teman tahu, ICTC itu cewek. Kita nggak tahu, kita nggak settingan, kita anggap juaranya Asteri Coffee League ICTC itu cewek. Di ilustrasinya. Nah, dan ilustrasinya itu dibikin sebelum pendaftaran itu dibuka. Iya, kerennya. Jadi kita nggak ada settingan apa, tapi ya nggak tahu ya itu. Ya memang ya. Iya, dikasih kekuatan dikit nih. Ya gitu. Udah ada kita punya, memang kita tuh sebenarnya Asteri punya ilmu hitam. Jadi kita tuh besar karena pesugihan. Ya, ilmu hitam kan roastery kita. Ilmu hitam adalah ilmu Anto Ireng. Yang punya jamaah hitam. Ya kan Anto Ireng kalau bahasa Indonesia Anto hitam. Lucu ya. Rada. Terus apa lagi ya? Kalau dari overall acara pelaksanaan semua lancar lah ya. Nah, kalau ada kendala kurang dikit ya kita pertama dan waktu 1 bulan itu boleh ditanyakan dengan Mas Yudis, Pak Vito dan lain-lain. Kita mohon maaf kalau ada kekurangan, tapi kalau saya pribadi boleh pede, overall keren tuh acara yang dibikin teman-teman juga. Dan terima kasih buat teman-teman volunteer ya, paling keren itu deputi, juri-juri semua nih, magang-magang ini yang anterior. Ada satu cerita yang unik. Keren ini. Kita pinjem meja. Di Jogja. Ternyata dari Pak Vito minta ini nggak standar ICTC. Itu kita tahu jam 8 malam. Akhirnya jam 11 kita langsung bikin, jam 2 malam meja jadi. Jam 11 malam loh itu. 11 malam. Karek sesok kan? Iya. Tinggal besoknya pagi itu udah kompetisi. Jam 11 malam loh mejanya bukan yang ini. Ini tuh bukan meja buat ICTC, kita minjem cuma buat praktis room ternyata. Itu saking polosnya nggak tahu tuh gitu. Akhirnya bikinlah kita malam-malam itu. Dipantau melalui CCTV ya Pak ya kita ya malam-malam ya Pak. Dan keren sih kerja timnya ya. Jadi udah kayak itu. Iya sih gawat sih teman-teman. Aku kaget banyak banget itu. Apanya? Genset. Karena nggak jadi pakai listrik kan. Genset itu banyak banget. Genset buat AC kan sendiri. Mesin. Genset buat mesin kopi, terus buat stage apa segala macam. Itu bikin kaget, sampai sekarang kagetnya belum hilang. Kaget aja Pak. Iya. Tapi itu sih yang kendala yang paling berasa nih Dar, kalau buat kamu pribadi nih.
Masing-masing. Aku apa ya kemarin ini apa belajar RNR kan kita harus standar semua ya perlengkapannya. RNR itu peraturan itu ya. Rules and regulation. Ternyata untuk menyiapkan meja terus dan lain-lain tuh ada standarnya semua, ada ukurannya semua. Nah itu kayak pelajar 4 terus harus nyiapin 4 kategori dengan peralatan yang berbeda-beda itu pusing juga. Gitu. Haidar disuruh bikin rundown sampai dia tuh ngelihat tabel kayak bloke. Mau bahasa Indonesianya bloke ini apa? Mau mual mutah gumoh gitu loh. Apa sih? Orgasme gitu. Bukan. Orgasme lambung. Iya. Lah metu kok. Tapi ya itu ya. Jadi isi perut itu ingin silaturahmi sama telak gitu ya. Asam lambung lah. Iya. Sampai itu ya kalau kamu kayak hampir tipes itu habis acara. Ya itu sakit semua lah habis acara kita. Iya. Aku urung sembuh sampai sekarang. Mikir caranya balik modal loh. Tolonglah teman-teman dibantulah beli produk Asteri. Tapi pada akhirnya yang sangat membantu bagian rules and regulation memang official dan reps dari SCA ini memang bukan gaek-gaek tapi memang mereka harusnya seperti bantu, itu gitu keren, ya. Memang berjalan sesuai sama tugasnya gitu. Kalau memang rules and regulation itu udah kita lakuin dan biasa, itu nanti juga akan mencetak barista-barista profesional, entah eventnya kompetisinya di skala regional atau skala kecil di tingkat kota dan lain-lain. Kalau bisa disesuaikan dengan rules regulation yang ada, enak sih ke depan juga bisa buat prepare dan biasain open service buat teman-teman karena itu yang menaikkan nilai gaji barista itu. Saya rasa juara dari event-event kayak gini. Event juara 3 aja Anda bisa take off bar atau apapun lah, jualan pin. Iya. Karena Anda terkalibrasi di situ gitu loh ya. Dan dengan adanya kompetisi yang serius di Kota Solo kan, kalau dulu katanya alasannya mau kompetisi modalnya kebanyakan harus keluar kota. Belum lagi latihannya, belum lagi kita bawa ke Solo ternyata masih belum hype-nya belum terlalu ini ya mungkin tujuannya kita mau bikin Asteri Coffee League ini kan adalah juga untuk mendekatkan jarak lah. Iya, biar teman-teman di Solo jadi barista itu bukan cuma ngisi waktu. Jadi barista itu juga bisa menjadi profesi yang serius, bisa juga menjadi prestasi, bisa ngangkat jenengmu gitu kan. Iya kan banyak ya kayak barista-barista macam Restu Sadam, Seno. Ya itu rep-rep SCA itu kan banyakannya barista. Berawal dari barista pasti, gitu ya. Pasti. Dan itu kalau teman-teman di Solo bisa mewakili, ada sih kayak ini kan mewakili, cuman bisa lah dia tuh mengangkat coffee shopnya dengan kepedulian ownernya tuh bisa itu loh lewat jalur-jalur ini, ada panggungnya lah. Iya, jadi semoga tujuan Asteri untuk Kota Solo khususnya gitu ya bisa tersampaikan dan kedepannya kalau kita bikin kompetisi lagi bisa lebih hype untuk orang-orang terdekat aja. Bahkan kemarin tuh yang aku kaget tuh ternyata kita bikin di Solo biar orang-orang yang di daerah kan juga punya kesempatan yang sama seperti orang-orang yang ada di kota-kota besar gitu ya. Tapi ternyata yang ikut banyak yang dari mana? Sulawesi, Makassar, Bali. Dari Bali, dari Kalimantan yang ICTC itu Medan. Nah, yang paling jauh ada mana? Boyolali. Oh, keren dari Goib ya. Jauh banget kalau itu. Ketodong. Aku garing. Cut. Tapi ternyata malah jauh-jauh gitu yang ikut-ikut di sini gitu. Makanya semoga besok lagi kalau kita bikin acara yang deket-deket, ayolah merapat, kita bisa support juga. Banyak yang di podcast kayak Pak Willy, terus siapa-siapa itu mereka juga udah ngomongin soal buat ikut kompetisi itu sebenarnya kalau memang lu niat dan berbakat dan emang punya kemauan tuh bisa dengan 0 rupiah dan lu bisa balik tuh hadiahnya buat lu aja gitu karena semua di sekitarmu akan support kok gitu. Pasti karena yang namanya hal positif itu pasti akan nemu jalannya lah. Gitu loh. Jadi ikut aja kalau memang udah sebagai barista ya bukan untuk menang atau enggak kalau aku ngeliat aja, tapi pembuktian sejauh mana sih lo jadi barista di sini. Ngomongnya lo gue enggak apa-apa ya. Lo gue. Anjing kan gue kita banget nih gue. Kan kita anaknya yang sama apa? Cepmek. Ini cepmek rambut. Enggak kejuta ya. Balik lagi. Cepmek. Bilang aja sama abangnya, fotoin jempek. Bang, enggak kejuta yang fashion week, Bang. Tapi gini, aku mau ngomong bukan sponsor, tapi gue emang bangga ya pakai baju Lassi Bali. Satu-satunya
sponsor yang dari awal sebelum ada Icelink dia akan support ya Lasim Bali. Tanpa Lasim Bali kita nggak mungkin bisa ini utama sih menurut saya. Makasih deh yuk. Sama Preter, jangan lupa Preter. Mas Agung, Mas Indra, the best. Keren. Yang sampai tidur. Preter sama Lasim Bali keren. Indomilk juga. Mbak Yuning. Terus Mbak Vero, Bon Cafe. Terus sponsor siapa lagi sih? Cleo. Ada Suji. Terus banyak sekali. Parianom. Ayam Kemala. Sampai aneh lali. Pokoknya Solo sponsornya banyak RBE sekali. Production diskonnya kurang dikit lah. Anterior. Banyak anterior paling keren anterior. Solo Radio Media Partner Gibran TV. Mas Gibran. Ahmed terus tuh Mas Tito MC itu pokoknya semua yang terlibat itu kita mau. Terima kasih. Keren ya panitia naming gitu. Oh iya. Mas Tatak keren, Mas Tatak dari sekutu. Mas Wisnu Aji, binnya thank you Mas Wisnu Aji. Deputy. Mas Galang, Mas Zen, Mbak Tika, Alex. Terus teman-teman. Mas Dwi si pelupa, Mas Gurit. Mas Gurit kan kita ya. Enggak usah dimakasihin. Terus ya juri-juri koordinator sama official ya. Solo Teknopark, terima kasih banyak meskipun kita banyak kurang ajarnya, tapi keren. Teman-teman juri dari Jogja, Mas Andri, Mbak Eci, terima kasih. Mas Fikir kalau disebut bahasa Andri Mbak Eci sebut semua loh. Ayo. Banyak banget. Ada di bawah ini. Pak Richard, Pak Billy, sebut semua. Pak Lukas, Mas Ernest. Bisa apa loh Mas? Mas Ernest, Mas Biskims, Nanda Dika. Isi follow back aku guys, sing ora follow back aku rasa di mention. Terus jadi Raharja rong mention. Meskipun sales Tovin di bio-nya, thank you. Tidak apa-apa, yang penting kamu. Kalau Tovin butuh dijual Victorianya, kita bantu. Iya. Siklan sih, tapi Lasim Bali tetap. Tenang. Pokoknya makasih buat semua pihak yang sudah terlibat. Tapi terakhir banget Mas Dewa. Setelah kita makasih, pokoknya kalau ada yang tidak kita sebut, kalau ada yang nggak kita sebut di bawah ini pokoknya terima kasihnya. Sambil jalan ini tulisan running text ya ini ya. Tolong editor nanti di sini di bagian ini udah ending ini tanda makasih. Kalau ada typo ya wajar ya, editornya belum kenal jadi ya tidak melumi. Soalnya mau resign. Wis. Terakhir. Apa? Rencana ke depan Asteri meh ngopo bari kan duitnya habis. Jualan. Kita sebentar lagi. Oh ya, kita udah buka di Jogja buat teman-teman Jogja. Jadi Asteri tahun depan tuh udah bukan lagi Solo, bukan lagi Jogja, tapi memang untuk melayani seluruh nation worldwide lah. Kita juga kalau bisa ekspor ya ekspor, tapi Asteri itu punya visi di mana keberadaan Asteri itu mempunyai kemanfaatan untuk daerah sekitarnya, dan kita buka di Jogja. Kita juga mendukung Jogja Coffee Event, mensupport regional. Semangat guys. Kita selalu mensupport apapun bentuknya aktivitas-aktivitas yang bersifat memajukan industri kopi, dan yang jelas Asteri ke depan akan jualan. Tolong bantu. Ke depan akan juara. Tolong bantu, dan kita akan rilis bin yang profil roastingnya udah dari Abah Hanto, terus diisi Mas Gurit. Kita akan rilis dalam waktu dekat ini binnya. Ada beberapa varian. Ada banyak nanti ya. Tolong dibantu, di-review. Kalau jelek kasih tahu ke Asteri, kalau enak kasih tahu ke teman-teman. Betul. Jangan lupa follow Instagramnya Teriko juga. Nah, ini Teriko produk Asteri powder Monali Sirup. Nah, Monali Sirup. kita kenalan dikit ya terakhir ya. Teriko ini produk kopinya, nama produk kopi dari Asteri, gitu teman-teman. Ada macam-macam. Tetap Asteri kok ini. Dan menyesuaikan kebutuhan ya, ada macam-macam gitu untuk berbagai kebutuhan. Dan betul. Kita Asteri itu selalu upgrade ya. Kalau orang-orang kadang sekarang tuh banyak yang nanya kenapa sih kok isinya ngajakin orang-orang yang keren berani bayar mahal gitu kan, image-nya kan gitu ya. Bisa ngajakin koleksi ini, terus kita narik Pak Anto, kita bikin workshop sama orang yang profesional. Kenapa Asteri begitu kan? Sebenarnya tujuannya adalah kita meningkatkan kualitas barang yang kita jual gitu ya. Kalau misalnya yang kemarin-kemarin masih harus banyak revisi, sekarang kita udah mulai nggak malu nih ya, udah mulai jualan. Gue berani nih jualan barang bagus soalnya gitu kan. Ya. Dan jadi, tahun depan barang kita emang itu kualitas tinggi dengan harga yang bersahabat. Oke.
Karena sahabat siapa dulu kan gitu. Sahabat Mas Gibran ya aku. Iya. Gitu sih. Gitu ya teman-teman, semoga semakin terbuka pikirannya untuk mencoba produk-produk Asteri. Kalau misalnya nggak percaya sama Asteri, mampir aja dulu. Kenalan. Ketemu sama kita bertiga aja dulu, ya kan, ntar dikenalin namanya cakep-cakep belakangan. Terima kasih sudah menyaksikan, terima kasih sudah mendukung Asteri Coffee League. Sampai jumpa di podcast